Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika metrik. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi eksponensial atau biasa disebut dengan perpangkatan. Materi ini merupakan materi wajib yang akan dipelajari di kelas 10 matematika peminatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa subscribe, komen, share bagi teman-teman atau siapapun yang membutuhkan video pembelajaran ini. Langsung saja ke materi pembelajarannya. Adapun poin-poin video pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengenai definisi eksponensial, yang kedua bentuk umum, yang ketiga sifat-sifatnya, dan yang keempat bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan sifat-sifat eksponensial. Baik, untuk poin yang pertama kita bahas mengenai definisi eksponensial. Untuk memahami definisi eksponensial, coba kita pahami permasalahan pembelaan sel bakteri seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Awalnya ada 2 bakteri. Setiap bakteri akan menjadi 3 kali dalam setiap 20 menit. Pertanyaannya, berapakah banyak bakteri setelah 1 jam? Maka, permasalahan seperti ini merupakan suatu permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan cara eksponensial. Artinya, kita akan menggunakan sifat-sifat atau bentuk-bentuk eksponensial pada penyelesaian permasalahan ini. Ini merupakan salah satu bentuk cara penyelesaian yang mana pada menit ke-0 jumlah bakteri itu sebanyak 2. Seperti yang dijelaskan, bakteri akan menjadi 3 kali dalam setiap 20 menit. Maka setelah 1 jam atau 60 menit, bentuk atau banyak bakterinya sebanyak 3/3 dikali 2. Nah, bentuk seperti inilah yang merupakan bentuk eksponensial. Artinya, bentuk ini dijadikan dalam bentuk perpangkatan seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita pahami mengenai bagaimana sih bentuk umum eksponensial ini. Oke, baik, kita ke definisi eksponensial. Definisi eksponensial bisa kita artikan adalah suatu cara menuliskan bentuk perkalian yang berulang secara efisien. Artinya, eksponensial ini bisa kita bentuk ke perkalian atau secara matematisnya bisa kita tulis sebagai A berpangkat N didefinisikan sebagai A dikali A sampai sebanyak N kali, dengan syarat A adalah bilangan real, sedangkan N adalah bilangan asli. Nah, tergantung jika N-nya berapa. Kalau N-nya 2, berarti A itu sebanyak 2 kali. Yang harus diingat adalah syarat A adalah bilangan real, dan syarat untuk bilangan nilai N adalah bilangan asli. Untuk lebih mengenal bentuk umum eksponensial, mari kita lihat keterangan di bawah ini. A berpangkat N didefinisikan sebagai A dikalikan sebanyak N kali. Nah, tergantung nilai A dan N-nya berapa. Dengan A tadi adalah elemen bilangan real, sedangkan N adalah elemen bilangan bulat positif. Dengan A berpangkat N didefinisikan sebagai bilangan berpangkat, sedangkan A itu adalah bilangan pokok dan N adalah bilangan pangkat atau bisa dikatakan eksponen. Berikut ada beberapa contoh bentuk-bentuk eksponensial. Yang pertama, 2 berpangkat 3, artinya 2 dikali 2 dikali 2. Dengan kata lain, perkalian 2 ini sebanyak 3 kali. Yang kedua, 1/2 berpangkat 4. Artinya, 1/2 dikalikan sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir, min 5 berpangkat 3. Artinya, min 5 kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, kalian bisa membuat beberapa contoh bentuk eksponensial lainnya. Dan silakan definisikan sendiri bagaimana bentuk-bentuk eksponensial yang kalian buat.
Selanjutnya, kita akan membahas beberapa sifat-sifat eksponensial, yang mana sifat-sifat ini akan berguna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut mengenai eksponensial. Yang pertama, pangkat bulat 0. Jika A merupakan suatu bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, maka A berpangkat 0 itu sama dengan 1. Salah satu contoh, 3 berpangkat 0 sama dengan 1. Min 3 berpangkat 0 sama dengan 1. Dan setengah pangkat 0 sama dengan 1. Coba kita perhatikan. Apapun bilangan pokoknya, asalkan bilangan pokok itu adalah bilangan real dan tidak boleh sama dengan 0, maka ketika kita pangkatkan sama dengan 0, itu sama dengan 1. Ini adalah kesimpulan untuk sifat yang pertama. Bilangan apapun yang kita pangkatkan dengan 0, hasilnya sama dengan 1. Sifat eksponensial yang kedua, pangkat bulat negatif. Jika A elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, dan N adalah elemen bilangan bulat positif, maka A berpangkat negatif N sama dengan 1 per A berpangkat N. Contoh, 2 berpangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Yang kedua, min 3 berpangkat min 2 sama dengan 1 per min 3 berpangkat 2 sama dengan 1 per 9. Artinya, jika suatu bilangan di mana A adalah bilangan pokoknya bilangan real dan pangkatnya adalah pangkat negatif, maka itu akan sama dengan 1 per A berpangkat N. Pangkatnya jadi positif dengan bentuknya berubah menjadi bentuk pecahan seperti ini. Baik, untuk memahami sifat eksponensial pangkat bulat negatif, kita perhatikan beberapa konsep seperti ini. Jika A berpangkat negatif N, itu sama dengan 1 per A berpangkat N, maka berlaku juga 1 per A berpangkat negatif N akan sama dengan A berpangkat N. Artinya, jika satu bilangan berpangkat negatif, maka kita konversikan dia ke bentuk pangkat positif. Sama dengan seperti ini, jika suatu bilangan berpangkat negatif, kita ubah dia ke bentuk pangkat positifnya. Kita buat salah satu contoh. Jika 2 berpangkat negatif 3, maka sama dengan 1 per 2 pangkat 3, sama dengan 1 per 8. Yang kedua, jika 1 per 3 pangkat min 2, maka jadikan dia ke bentuk pangkat positif. Berarti 1 per 3 pangkat 2, sama dengan 1 per 9. Artinya, jika membagi bilangan pecahan, sama artinya kita mengkali kebalikannya, sama dengan 9. Intinya, jika ada suatu bilangan berpangkat negatif, maka ubahlah dia ke bentuk pangkat positifnya. Berlaku juga jika bentuknya dalam pecahan. Ubah juga dia ke bentuk pangkat positifnya. Seperti itu. Sifat selanjutnya, jika A, B adalah himpunan bilangan real dan PQ adalah himpunan bilangan bulat, maka berlaku A berpangkat P dikali A berpangkat Q sama dengan A berpangkat P tambah Q. Artinya, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Ya, syaratnya atau kata kuncinya adalah bilangan pokoknya harus sama terlebih dahulu.
baru berlaku A berpangkat P tambah Q. Contoh, 2 berpangkat 3 dikali 2 berpangkat 2 sama dengan 2 berpangkat 3 tambah 2. Karena bilangan pokoknya 2, ini juga bilangan pokoknya 2, maka bisa kita jumlahkan pangkatnya menjadi 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5, hasilnya sama dengan 64. Yang kedua, jika bilangan pokoknya negatif dan kedua bilangan pokok ini sama, maka berlaku juga sifat eksponensial yang nomor 3. Artinya, min 3 berpangkat 4 sama dengan 81. Nah, berlaku juga jika bilangan pokoknya pecahan. Artinya, jika bilangan pokoknya ini sama, maka bisa kita jumlahkan pangkatnya. Seperti itu ya. Tetapi, mungkin saja ada soal seperti ini. Misal, 2 berpangkat 2 dikali 16 itu sama dengan, sebenarnya bisa kita cari secara langsung, tetapi kalau dengan menggunakan sifat-sifat eksponensial yang nomor 3, A berpangkat P dikali A berpangkat Q sama dengan A berpangkat P tambah Q, maka 2 berpangkat 2 dikali 16 bisa kita faktorkan menjadi 2 berpangkat 4. Maka diperoleh bilangan pokoknya sama. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, berarti berlaku sifat eksponensial yang nomor 3, yaitu 2 berpangkat 2 ditambah 4 sama dengan 2 berpangkat 6. Diperoleh 2 pangkat 6 sama dengan 64. Seperti itu ya. Jadi, jika bilangan pokoknya belum sama, kalau bisa disederhanakan untuk bilangan pokoknya menjadi sama atau bilangannya sama, maka bisa saja kita sederhanakan terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya bilangan pokoknya kita sederhanakan dan bilangan pokoknya tidak sama, atau tidak bisa kita samakan bilangan pokoknya, maka tidak berlaku sifat eksponensial ini. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 3 berpangkat 2. Maka tidak berlaku karena bilangan pokoknya berbeda. Seperti itu. Tetapi jika bilangan pokoknya sudah sama, otomatis berlaku sifat eksponensial. Baik, selanjutnya kita masuk ke sifat eksponensial yang keempat, yaitu jika A berpangkat P dibagi A berpangkat Q sama dengan A berpangkat P dikurang Q. Artinya, jika ada bentuk eksponensial dibagi dengan bentuk eksponensial lainnya, dengan syarat bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Ya, seperti itu. Contoh, jika 2 berpangkat 3 dibagi dengan 2 berpangkat 2 sama dengan 2 berpangkat 3 kurang 2. Sama dengan 2 pangkat 1. Atau bisa kita tulis 2 saja. Yang kedua, jika min 4 berpangkat 5 dibagi min 4 berpangkat 2 sama dengan, karena bilangan pokoknya sudah sama, otomatis bisa kita gunakan sifat yang nomor 4. Pangkatnya kita kurangkan. Hasilnya sama dengan negatif 64. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan, bagaimana jika nantinya bilangan pokoknya tidak sama? Ya, kalau bilangan pokoknya tidak sama, belum tentu ya kita tidak bisa menggunakan sifat. Kalau bilangan pokoknya tidak sama, masih bisa nggak kita sederhanakan supaya bilangan pokoknya sama? Kalau masih bisa, berarti kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka memang tidak bisa kita gunakan sifat yang eksponensial ini. Nah, contoh, jika 2 berpangkat 4 dibagi dengan 32, nah, ini bilangan pokoknya tidak sama. Yang pertama 2 dan bilangan pokok yang kedua ini 32. Nah, tetapi 32 ini bisa kita buat 2 berpangkat
5, kita buat suatu bentuk perpangkatan yang hasilnya sama dengan 32, yang mana bilangan pokoknya harus sama. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama, berarti bisa kita gunakan sifat yang keempat, yang mana pangkatnya kita kurangkan, hasilnya sama dengan 2 pangkat min 1. Nah, masih ingat ya sifat yang nomor 2, yang mana suatu bilangan berpangkat negatif jika A berpangkat min N sama dengan 1 per A berpangkat N, maka hasilnya ini sama dengan 1 per 2. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah sederhanakan tetapi bilangan pokoknya masih saja tidak sama? Contoh, 2 berpangkat 3 per 9. Nah, kalau 2 berpangkat 3 dibagi dengan 9, karena bilangan pokoknya tidak sama, artinya 9 ini tidak bisa kita gunakan 2 berpangkat berapa supaya 9. Hanya 3 berpangkat 2 saja faktor dari 9 yang bisa kita buat dalam bentuk perpangkatan. Maka bilangan pokoknya ini tidak sama. Otomatis kita tidak bisa menggunakan sifat yang nomor 4 ini. Ya. Hanya bisa dicari dengan cara ya manual, 2 pangkat 3 berapa, 3 pangkat 2 berapa, nanti hasilnya berapa gitu ya. Baik, untuk sifat eksponensial yang kelima adalah jika A berpangkat P dipangkatkan Q sama dengan A berpangkat P dikali Q. Artinya pangkatnya kita kalikan. Ya, contoh, 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 sama dengan pangkatnya kita kalikan sama dengan 4, maka 3 berpangkat 4. Hasilnya 81. Yang kedua, 2 berpangkat min 2 kita pangkatkan 3, pangkatnya kita kalikan, min 2 kali 3 sama dengan min 6. Artinya 2 berpangkat min 6 sama dengan 1 per 64. Nah, bagaimana jika contoh atau soal yang diminta, jadikanlah suatu perpangkatan 32 berpangkat 2 ini ke bentuk perpangkatan 2. Nah, berarti 32 berpangkat 2 kita jadikan ke bentuk 2 perpangkatan. Nah, 32 adalah 2 pangkat 5 berpangkat 2 seperti itu. Maka hasilnya kita kalikan pangkatnya 2 berpangkat 10. Artinya, hasil bilangan 32 berpangkat 2 itu akan sama dengan 2 berpangkat 10. Contoh yang kedua, misal, jadikanlah bentuk perpangkatan 16 berpangkat 4 menjadi perpangkatan 2. Misal, berarti 16 adalah 2 berpangkat 4 dipangkatkan 4. Sama dengan pangkatnya kita kalikan 2 berpangkat 16. Atau diminta, jika nanti 16 berpangkat 4, jadikanlah dia ke bentuk perpangkatan 4. Maka sama saja ya. Kita buat, berarti 16 adalah 4 berpangkat 2 berpangkat 4. Maka hasilnya 4 berpangkat 8. Dengan artian, 16 berpangkat 4, hasilnya akan sama dengan 2 berpangkat 16 atau 4 berpangkat 8. Nah, mungkin kalian bisa membuat beberapa contoh untuk lebih memahami bagaimana sifat-sifat A berpangkat P berpangkat Q seperti ini. Silakan buat contohnya versinya masing-masing ya, supaya lebih memahami dari pengertian atau definisi dari sifat yang kelima ini. Selanjutnya, kita ke sifat eksponensial yang keenam, yaitu jika A dikali B berpangkat P kan sama dengan A berpangkat P dikali B berpangkat P. Artinya, pangkat P adalah masing-masing pangkat untuk bilangan A dan B yang dihubungkan dengan tanda perkalian. Contoh, 4 kali 5 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Hasilnya 400. Contoh yang kedua, misalnya, jika kita buat suatu bilangan perkalian ya, 2 dikali 3 berpangkat min 2, maka hasilnya bentuknya menjadi
2 pangkat min 2 dikali 3 pangkat min 2. Hasilnya 1/4 dikali 1/9. Hasilnya 1/36. Nah, ini udah tahu ya kenapa seperti ini. Ini menggunakan sifat eksponensial yang kedua, yaitu pangkat negatif. Contoh yang ketiga, jika diminta bentuk bilangan berpangkat, kita ubah ke bentuk A berpangkat P dikali B berpangkat P. Misal, 12 pangkat 2, jadikan dia ke bentuk A berpangkat P dikali B berpangkat P. Maka langkah pertama kita cari faktor pengali 12, yaitu misal saja 3 kali 4 pangkat 2. Hasilnya 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Hasilnya 9 dikali 16, yaitu 144. Atau bisa kita cari hasil pengali dari 12. Selain 3 kali 4 ada 2 kali 6. Maka 2 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. 4 kali 36. Hasilnya 144. Sama. Artinya langkah pengerjaan kita gunakan sifat yang ke-6, yaitu A berpangkat P dikali B berpangkat P. Baik, sifat eksponensial yang ketujuh, yaitu jika A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Artinya, bilangan tersebut sama-sama kita pangkatkan P. Ya. Dengan kata lainnya, P ini adalah masing-masing pangkat untuk bilangan A dan B dengan tanda hubungnya bagi. Contoh, 3/4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2 sama dengan 9/16. Nah, bagaimana dengan contoh lainnya? Misalnya, pangkatnya kita berikan pangkat negatif. 2/3 pangkat min 2 sama dengan, tadi definisinya adalah pangkat ini adalah milik bersama, yaitu bilangan 2 dan 3. 2 pangkat min 2 per 3 pangkat min 2. Maka diperoleh 1/4 per 1/9. Maka hasilnya 9/4. Nah, bagaimana kalau diminta bentuk pecahan 25/36, jadikanlah ke bentuk A per B, A pangkat P per B pangkat P, atau ke bentuk A per B pangkat P, seperti itu. Nah, bisa kita jadikan 25 ini jadi berpangkatan 5. 5 pangkat 2, 36, 6 pangkat 2. Maka bisa kita bentuk ke 5/6 pangkat 2. Nah, inilah bentuk yang diminta. Jika ada soal, konversikan dia ke bentuk A per B pangkat P. Baik, untuk sifat yang terakhir adalah bagaimana mengkonversikan bentuk akar ke bentuk eksponensial, atau sebaliknya, bagaimana mengkonversikan atau mengubah bentuk eksponensial ke bentuk akar. Untuk memahami sifat yang terakhir ini, mari kita perhatikan contoh. Jika diketahui bentuk akarnya seperti ini, akar pangkat 4 dari 3 pangkat 3, maka berdasarkan sifat yang terakhir atau sifat yang nomor 8 ini, maka 3 ini menjadi pembilang, sedangkan 4 ini menjadi penyebut. Maka diperoleh bentuk eksponensialnya 3 berpangkat 3/4. Contoh yang kedua, misal akar pangkat 2 atau akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5. Maka berdasarkan sifatnya, peroleh 3 berpangkat 5/3. Nah, contoh lain, misalnya akar pangkat 6 dari 5 berpangkat 2, maka oleh bentuk eksponensialnya 5 berpangkat 2/6.
Atau bisa kita sederhanakan, 5 berpangkat 1/3. Nah, ada beberapa hal atau catatan konsep lain yang harus dipahami, ya. Yang mana jika akar pangkat 2 dari A itu kalau kita misalkan atau kita bentuk dia ke bentuk eksponensialnya itu sama dengan A berpangkat setengah. Nah, artinya A di sini adalah berpangkat 1, sedangkan akar pangkat 2 sebenarnya ada nilai 2 di sini. Tetapi khusus untuk akar pangkat 2 kita hanya menulis seperti ini saja, tidak perlu ditulis nilai 2 atau 1 di sini. Bukan sama dengan 1/2. Ini konsepnya. Contohnya, akar pangkat 3 berarti 3 pangkat setengah. Nah, akar pangkat 2 dari 5 berarti 5 pangkat setengah, dan seterusnya. Ya, sudah paham ya semuanya? Baik, kita udah belajar bagaimana definisi eksponensial, bagaimana bentuk umumnya, dan sudah belajar bagaimana sih sifat-sifat eksponensial. Ada 8 sifat ya yang udah kita pelajari. Dan untuk materi selanjutnya, menyelesaikan masalah dengan penerapan sifat-sifat eksponensial, akan saya lanjutkan ke part kedua atau bagian kedua ya. Maka oleh sebab itu, simak terus ya bagaimana kelanjutan video pembelajaran eksponensial ini. Tapi jangan lupa subscribe, komen, dan share ya bagi teman-teman atau kawan-kawannya yang membutuhkan materi ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.